Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat materi ajar bagi yang mengajar ya, secara baik. Banyak yang menyatakan bahwa kesulitan untuk tahu dari mana saya harus memulai ketika kita mau membuat materi untuk mengajar. Oke, tentunya ketika kita mau memulai, kita akan mulai duluan dari kebutuhannya ya. Kebutuhannya itu apa? Jadi kalau misalnya ya, saya yang biasanya mengajar di bimbingan belajar, maka kebutuhannya adalah untuk menjawab soal. Nah, oleh karena itu, tentunya kita harus tahu seluas apa cakupan ajaran kita, sehingga kita harus paham bagaimana cara memadatkan materi ajar kita. Dan ini caranya adalah dengan menyesuaikan dengan jumlah pertemuan, ya. Jadi misalnya dalam satu bab bisa disajikan dalam 3 pertemuan, maka tentu saja subjudul yang kita akan tampilkan akan lebih banyak dan pelajarannya juga akan lebih mendalam. Tapi jika jumlah pertemuannya sedikit, maka kita akan memadatkannya menjadi apa-apa yang paling dibutuhkan, apa-apa yang tidak boleh ditinggalkan, dan kemampuan dari materi tadi untuk bisa menjawab soal nantinya. Nah, gitu dia. Sekarang kita lanjut lagi sama bagaimana membuat materi ajarnya ya, supaya lebih konkret gini. Coba kita perhatikan ada soal-soal jenis apa saja yang ditanyakan sehubungan dengan materi ajar kita. Maka coba kita cari kumpulan soalnya. Saya contohkan misalnya mencari 40 butir soal, lalu kita bagi dia menjadi 2. Maka kita akan mempunyai 20 soal, 20 soal. Dari 20 soal pertama, kita akan melihat bahasan apa saja sih yang kita butuh buat materinya. Lalu kita mencoba untuk membuat materinya sebaik mungkin dan serunut mungkin untuk bisa menjawab 20 soal yang kita sudah sediakan tadi. Lalu kita akan lawan lagi dengan 20 soal yang tadi belum kita sentuh. Kita anggap ini sebagai soal di luaran ya. Karena kan tujuan dari materi kita adalah supaya bisa mampu menjawab soal-soal yang nantinya akan dihadapin. Nah, tentunya soal-soal yang kita akan hadapi adalah soal-soal yang sifatnya wajib lah istilahnya. Atau yang penting-penting. Karena kadang-kadang ada juga soal yang sifatnya pengecualian. Dalam mengajar, pastikan pengecualian itu paling belakangan kita ajarkan. Karena sering sekali pengecualian itu tidak mengikuti aturan-aturan awal yang disediakan. Dan ini membuat siswa merasa pelajaran menjadi semakin kompleks. Nah, kalau kemudian kita masih melihat adanya kekurangan dari materi kita ketika harus berhadapan sama soal, maka tentu saja kita harus melakukan revisi. Dan yang namanya revisi, dia akan terus-menerus dia. Nah, semakin sering kita tampil mengajar, kita akan semakin tahu mana saja yang kita harus perbaiki dan lakukan revisi terhadap materi ajar kita. Jadi jangan takut kalau dari awal-awal kita masih belum sempurna dalam membuat materi ajar, lama-kelamaan materi kita akan semakin oke dan semakin baik. Nah, yang sering kemudian menjadi masalah adalah dalam membuat materi ajar, kebanyakan para pengajar terlalu berpatokan kepada definisi atau pengertian yang tersedia di buku. Sementara belum tentu ya orang-orang yang kita ajari itu cocok sama pengertian yang tersedia di buku.
Itulah tugas kita sebagai pengajar untuk menjembatani ya, antara apa yang ada di buku sama bagaimana cara membuat para pelajar kita itu paham. Maka jangan terlalu takut untuk membuat pengertian sendiri. Ya, selama pengertian kita itu masih bisa dipertanggungjawabkan, masih sesuai dengan apa-apa yang uh, bersesuaian dengan materi kita itu. Jangan sampai pula yang kita kasih adalah pengertian yang cenderung menyesatkan ya. Nah, jadi kemudian kita akan tambah atau kemas dia dengan jokes ya, supaya keadaannya itu cair, nggak kaku. Nah, sekali lagi mungkin ditambahkan bahwa tujuan kita mengajar itu bukan membuat anak-anak menjadi langsung pintar ataupun langsung bisa, melainkan membuat siswa-siswa itu merasa nyaman sebetulnya. Merasa nyaman, bisa menerima, sehingga suatu hari saat mereka ingin meninjau kembali pelajarannya, mereka tahu harus kemana. Dan mereka tidak merasa antipati terhadap pelajaran yang mereka hadapi. Makanya cara pengemasan dari apa yang kita ajarkan itu sangat dibutuhkan untuk tersedia dengan baik. Dan jangan lupa berikutnya uji sampel. Apa yang kita rasa sudah oke, itu mesti diuji lagi di lapangan, ya. Lalu kita terus memperhatikan apa-apa saja yang kira-kira harus diperbaiki dari apa yang telah kita buat. Nah, itu sangat penting sekali. Oleh karena itu, terus untuk mengulang-ulang, terus melakukan perbaikan adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang pengajar. Sekarang kalau kita lihat apa yang dilakukan ketika kita membuat materi ajar sampai di tingkat revisi adalah untuk memperkaya wawasan kita sebagai pengajar. Dan wawasan ini jika dipadukan dengan penyajian yang baik akan menimbulkan rasa percaya diri yang baik bagi kita nih sebagai pengajar. Dan rasa percaya diri tentunya akan menambah ketenangan bagi siswa bahwa siapa yang berada di depan mereka itu cukup paham atas apa yang mereka sampaikan dan cukup bertanggung jawab ya terhadap materinya. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman. Sedikit tips awal ya untuk mempersiapkan materi ajar kita. Semoga kita udah tahu harus mulai dari mana ketika mau mulai mengajar, dan tentunya kalau ada kesempatan kita akan membuat langkah konkret dari apa yang kita bahas di sini ya, dalam bentuk praktek aslinya. Semoga kesempatan itu ada. Terima kasih udah mendengarkan sampai sini. Kalau ada masukan, kami tunggu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nge-like, itu membuat kita semakin bersemangat ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.